والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Mana ini? Abdullah. Itu ada. Sekarang kita masuk di bab selanjutnya setelah membahas tentang dakwah ila syahadati alla ilaha illallah. Baik, pertanyaannya. Satu pertanyaan saja. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang bisa hadirkan faedah dari hadis ini tentang pentingnya dakwah? Hah? Apa? Karena kemaslahatan dakwah. Iya. Terus? Siapa lagi? Dari hadis ini pentingnya dakwah. Besarnya apa? Dakwah itu dalam kehidupan atau dalam agama. Bisa? Iya. Jadi seorang harus tahu juga siapa yang didakwai. Iya. Berdakwah itu harus ada tahapnya. Iya. Dilihat dari siapa yang didakwai. Sebelum apa? Sebelum meraih satu kaum berdakwah dulu. Tambah. Assalamualaikum. Pertanyaan, kenapa Mu'adz mau diutus ke? Ini menunjukkan apa? Pentingnya dakwah. Dari sisi mana? Karena Mu'adz meninggalkan siapa? Meninggalkan 2 kota. Memiliki keutamaan besar. Kemudian meninggalkan hidup bersama Rasulullah. Inilah yang menunjukkan pentingnya dakwah. Subhanallah. Ya, bukan sekedar jadi jangan seorang berdakwah dicampur adukkan dengan maksud dunia. Itu hilang keutamaannya. Pendakwah hilang betul. Jadi dakwah itu sesuatu yang paling penting. Jangan sampai dicemari dengan maksud-maksud dunia. Jangan sampai dicemari dengan maksud-maksud dunia. Karena hilang keutamaan itu. Cukuplah. Keutamaan hidup bersama Nabi, hidup di 2 negeri itu menjadi suatu acuan yang besar untuk kita berdakwah. Bagaimana pentingnya dakwah itu sampai meninggalkan 2 kota itu. Hidup bersama Nabi. Bisa saja mati. Dikatakan utuslah yang lain Rasulullah SAW. Tapi lihat mana dakwah itu. Dan kita pengikut dari dakwah. Katakan kun hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Dan di antara keikhlasan berdakwah, berdoa ke mana? Kepada Allah. Ikhlas.
Baik. Penting di murojaah supaya berkembang pengetahuannya. Ini masih pembahasan tentang apa? Faedah-faedah tertentu dari kitab tauhid. Pembahasan dengan tauhid. Nanti, ini masuk kitabnya. Di sinilah rincian dari apa namanya tauhid itu seperti apa. Akan datang nanti penjelasan sedikit kitab apa bab tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala babu tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Baik. Kata beliau bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tauhid dengan syahadat an la ilaha illallah itu satu kata yang maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Oleh karena itu disebutkan ini bab atf al-mutaradifain. Ada di mana? Di syarahnya itu beliau di bawah. Untuk melihat huma bimakna wahid fahuwa min bab ataf mutaradifain. Jadi apa maksudnya mutaradifain? Sama makna, apa beda lafadznya tapi maknanya sama. Ini dikatakan apa di pembahasan tentang sifat nama Allah Subhanahu wa taala itu mutaradifain. Lafadznya beda tapi yang ditunjukkan satu, yaitu Allah. Jadi bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Jadi bab ini menjelaskan tentang tafsir tauhid. Jadi setelah menjelaskan tentang ketahuan tauhid, kemudian siapa yang mentahqiq tauhid, bagaimana mentahqiq tauhid, kemudian jelaskan tentang lawan dari tauhid, jelaskan tentang dakwah pada tauhid. Sekarang menjelaskan tentang pengertian atau makna tauhid. Ini sudah dibahas di awal, ya kan? Di bab pertama. Sudah tidak? Tapi apa perbedaan antara ini dengan bab pertama? Bab ini ada tambahan dari makna tauhid. Ada tambahan dari makna tauhid. Bab yang pertama itu menjelaskan secara mujmal dari makna tauhid. Adapun bab ini menjelaskan secara terperinci dari makna tauhid. Dari makna tauhid. Oleh karena itu, antum lihat di akhir dari ucapan beliau setelah menjelaskan nusus, ya kan? Sebelum masail kata wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Penjelasan dari bab ini itu apa yang setelahnya. Rincian dari makna tauhid itu datang dari bab-bab setelah. Jadi kalau yang pertama itu cuma apa? Secara umum. Kalau ini apa? Fassal. Makanya ini ada tambahan sedikit penjelasan dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya. Kata beliau, jadi cocok, tak? Iya. Kenapa disebutkan ini? Kenapa diulang penjelasan tentang tauhid? Iya. Pengulangan ini ada tambahan. Ada tambahan. Kemudian ini penjelasan secara apa? Terperinci. Adapun yang kitab yang pertama atau bab yang pertama itu Pak, secara mujmal. Kata beliau bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tauhid sudah kita jelaskan. Pertemuan yang di bab yang pertama. Ya kan? Yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifat. Iya. Untuk tambahan penjelasan, coba baca di nomor 1 di bawah di taklifnya itu. Atau saya yang baca ya. Perhatikan, kata beliau yakni
al-kashfu wal idahu an makna tauhid. Jadi tafsir di situ bermakna al-kashf wal idah, itu penjelasan dari makna tauhid. Wa qad taqaddama anna at-tauhid huwa, ini sudah berlalu. Jadi makna tauhid itu apa? I'tiqadu anna Allah jalla wa ala wahidun fi rububiyyatihi la syarika lah. Ini masyaallah, ini tafsir bagus sekali dari Syekh Shalih Al-Syekh. Dikatakan i'tiqad anna Allah wahidun fi rububiyyatihi la syarika lah. Wahidun fi ilahiyatihi la nidda lah. Wahidun fi asma'ihi wa sifatihi la misla lah. Masyaallah. Mantap sekali. Ini pengertian tauhid. Kemudian dibawakan dalilnya bersama dalil. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sisi pendalilannya kata beliau, wadhalika yashmalu anwa'at tauhid jami'a. Semuanya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'. Fi rububiyyatihi, fi ilahiyatihi, fi asma'i wa sifatihi. فالتوحيد إذن هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. Ini makna tauhid. Sekarang secara terperinci dari makna tauhid, makna tauhid banyak ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat yang datang setelahnya, definisi tauhid, hakikat tauhid itu bagus apa yang didatangkan atau dimisikan oleh Asy-Syarih untuk beliau di halaman 36. Itu yang cocok untuk menghubungkan dengan ayat setelahnya yang datang. Dikatakan hakikat tafsir tauhid al-ilmu wal i'tirafu bi tafarrudir rabbi bi jami'i sifatil kamal wa ikhlasil ibadatilah. Ilmu dan pengakuan bersendiriannya Rabb, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan seluruh sifatnya yang sempurna dan pengikhlasan ibadah untuknya. Dan hal ini, perhatikan, dari definisi ini kembali kedua perkara. Ini dua, ini yang akan kita bahas di permasalahan tentang dalil ini. Pertama, nafyul uluhiyah kulliha an ghairillah. Ini pertama. Wal amr tsani akan kita baca nanti, tapi kita baca ringkas sedikit saja. Isbatul uluhiyah lillahi ta'ala wahda la syarika lah. Wa tafarruduhu bi ma'anil uluhiyah kulliha. Jadi makna tauhid di sini yang diinginkan adalah bagaimana seorang mengakui akan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sifatnya dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Dan ini diterapkan dengan dua hal. Menafikan uluhiyah selain Allah dan menetapkan uluhiyah hanya Allah. Dua. Ingat itu, karena ini akan kita bahas di babnya atau di dalilnya. Kembali kedua hal ini. Kemudian jadi jelas tak? Baru kita baca apa nususnya. Kita hubungkan. ثم قال مالك رحمه الله تعالى وقال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طيب. Kata beliau wa qoulihi ta'ala wa qoulillahi ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrabu ayat. Sempurnaan ayat kata Allah Subhanahu wa taala qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladziina ila akhir ayat. Jadi mereka ini dari ayat ini mereka ini menyembah kepada siapa yang dia sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sembahan-sembahan yang dimana mereka ini tidak mampu memberikan manfaat dan tidak bisa menahan dari bahaya. Bahkan Allah sifati mereka ini adalah orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah untuk menjadikan dirinya siapa yang paling dekat dengan Allah dengan ibadah tersebut. Ini ayat. Jadi katakan mereka kaum musyrikin menyembah, berdoa kepada seorang atau selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seorang ini yang disembah ini adalah seorang yang tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu menahan bahaya, dan bahkan mereka ini adalah orang-orang yang justru mencari dengan ibadah pendekatan diri kepada Allah. Siapa ini? Yang disembah. Oleh karena itu ayat ini ada dua tafsiran. Ada dua penafsiran tentang ayat ini. Pertama, disebutkan ayat ini turun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sekelompok dari jin itu disembah oleh sekelompok dari manusia. Kemudian berislam jin ini. Jadi manusia menyembah jin. Kemudian jin ini berislam. Berislam kemudian beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Iya. Tapi manusia ini tidak tahu kalau jin yang disembah ini sudah berislam. Terus menerus manusia ini menyembah kepada jin tersebut. Kalau dia menyembah kepada jin yang dimana jin ini sudah berislam, iya, sudah beribadah kepada Allah, berarti dia menyembah kepada orang-orang soleh, ya kan? Iya, orang soleh. Jadi tak kala manusia ini menyembah kepada jin yang jin ini sudah berislam, tapi diketahui oleh manusia ini yang menyembah ini, maka turunlah ini ayat menjelaskan bahwasanya yang kalian sembah itu adalah orang-orang yang justru mereka itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka ini melakukan ibadah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba siapa yang paling dekat kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, bahwasanya ayat ini turun pada orang yang menyembah Maryam, menyembah Isa alaihissalam. Ini dua ini adalah yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang soleh. Disembah keduanya ini. Ini sebab apa? Turunnya ayat menjelaskan yang kalian sembah justru adalah orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang berlomba untuk mencari pendekatan siapa yang lebih dekat sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah
bahwasanya ucapan yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat semuanya jelas, benar. Kenapa? Karena yang dimaksudkan di sini memang adalah orang yang menyembah orang-orang soleh seperti malaikat, para nabi, yang dimana mereka ini orang yang mencari wasilah, itu dengan ibadahnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berlomba untuk menjadikan dirinya yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ya penjelasan tentang tafsir tauhid di sini adalah bagaimana seorang itu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat, mampu menahan bahaya. Ini yang pertama. Kemudian menafikan dari sembahan selain Allah, yang dimana mereka tidak ada kemampuan dari hal tersebut. Tidak ada kemampuan dari hal tersebut. Tidak mampu memberikan manfaat, dan keduanya tidak mampu menahan dari bahaya. Iya, ini sebagaimana datang dalam ayat ya. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Iya, tidak bisa menahan bahaya, tidak pula bisa memalingkan darimu. Iya. Dia katakan tidak bisa menahan tak kala turun, tidak bisa pula memalingkan pada selainnya. Jadi ini bentuk apa? Makna dari la ilaha illallah. Iya, makna dari la ilaha illallah sebagaimana yang didefinisikan oleh musannif. Menetapkan, menafikan sembahan selain Allah. Ya kan? Dari sembahan yang mereka sembah ini. Yang dimana mereka tidak mampu menahan bahaya. Kemudian mereka juga ini adalah sembahan yang mencari ridha Allah, yang justru dia menyembah Allah. Iya. Kemudian yang kedua, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sembahan yang hak. Dengan apa? Dengan kemampuannya yang memberikan manfaat dan menambah bahaya, dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala juga disembah oleh yang kalian sembah. Paham? Cocokkan saja. Cocokkan dari dua, makanya saya cocokkan dari dua ayat ini. Bukan dua ayat. Dua definisi yang dibawakan oleh Asy-Syarih tentang apa? Nafil uluhiyah wa isbat al-uluhiyah. Ya kan? Menafikan dan menetapkan. Artinya kandungan rukun la ilaha illallah itu di sini. Rukun la ilaha illallah, menafikan dan menetapkan. Menafikan segala sembahan. Iya. Dan menetapkan hanya Allah yang hak untuk disembah. Artinya menafikan apa? Bukan menafikan tidak ada sembahan yang lain, tidak. Menafikan haknya, tidak ada sembahan yang hak. Kalau menafikan sembahan, itu maknanya antum katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, justru itu menetapkan bahwasanya semua Tuhan itu adalah Allah, semua sembahan itu Allah, itu maknanya. Tapi kalau dikatakan kita menafikan sembahan yang batil. Sembahan yang tidak ada haknya untuk disembah, dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini dalil pertama. Kemudian yang kedua, atau antum tidak paham tadi? Tangkap tadi tentang menafikan dan menetapkan. Dari sisi mana menetapkannya? Dan dari sisi mana menafikannya? Coba Abdullah jelaskan sama kita.
Yang antum tangkap tadi dari penjelasan saya. Karena yang disembah ini dari wasilah juga kepada Allah. Ah, Dari sisi pengertiannya karena coba antum pahami. Siapa yang tidak ada yang bawa kitabnya Ustaz Fauzan? Tidak ada. Coba ambil. Mulakhas ya. Di situ ada. Mungkin dia bisa datang dengan kalimat yang bagus. Kata beliau, munasabatul ayat lil bab annaha tadullu ala anna ma'na at-tauhid syahadati an la ilaha illallah syahadatu an la ilaha illallah huwa tarku ma alaihi al-musyrikun min da'wati as-salihin wa istishfa'i bihim ila Allah fi kashfi ad-durri aw tahwili li anna dhalika huwa syirkul akbar. Dikatakan kecocokan ayat untuk bab dari tafsir tauhid sebagaimana yang saya tadi poinkan kan, pembahasan tentang tafsir itu apa? Menafikan segala jenis sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang hak disembah. Dikatakan ini menunjukkan bahwasanya makna tauhid dan syahadat itu adalah meninggalkan tark ma alaihi musyrikun, meninggalkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin min da'wati sholihin, di mana mereka ini berdoa kepada orang-orang soleh, beribadah kepada orang soleh. Iya. Wastisfa'i bihim, dan mengambil obat dari hal itu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Pada apa? Fi kashfi dhurri aw tahwil. Untuk menghilangkan bahaya atau memalingkan bahaya tersebut yang akan menimpa kita. Lianna dzalika huwa syirkul akbar. Enggak paham lagi? Paham tak? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi katakan mana makna isbat dan nafi. Dikatakan mereka ini menyembah siapa? Orang-orang soleh. Iya kan? Menyembah orang-orang soleh. Padahal apa? Yang mana mereka yakini? Padahal mereka ini meminta untuk apa? Dipalingkan, ditahan dari masalah, bahaya, atau dipalingkan darinya. Ini perbuatan mereka. Ya kan? Dan disifati mereka juga ini adalah orang-orang yang hanya meminta kepada Allah. Jadi berlepasnya kita dari perbuatan mereka. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat, menahan bahaya.
Ini apa? Penafian kan? Sebagaimana yang mereka lakukan. Dan kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk hal tersebut. Bahkan orang yang disembah, yang mereka sembah ini itu justru minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Itu apanya? Penetapannya. Ya kan? Jadi selesai. Intinya pada hal saat ini yang dimana tidak ada yang mampu. Jadi mereka ini menyangka mereka ini berdoa kepada siapa yang mereka sembah, ya kan? Yang dimana mereka ini yang disembah ini tidak mampu memberikan apa-apa. Iya. Tidak mampu memberikan apa-apa. Jadi kita berlepas dari hal itu. Itu dinamakan apa? Bara'atun minasy-syirk. Berlepas dari perbuatannya, di mana mereka menyembah orang soleh untuk meminta manfaat. Iya. Sedangkan mereka ini tidak mampu memberikan apa-apa. Maka dari sini kita tetapkan bahwasanya Allah yang mampu memberikan hal tersebut. Oleh karena itu diesakan ibadah hanya kepada Allah. Permintaan hanya kepada Allah, dakwah hanya kepada Allah. Ini apanya? Penetapannya. Jadi berkaitan tentang dakwah terhadap kashf dur atau at-tahwil sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Bisa? Kita lanjut. Betul. Jadi apa maknanya di sini tauhid? Menafikan selain sembahan selain Allah. Kemudian menetapkan sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah. Itu dia. Kemudian datang dalilnya disebutkan ulaikal ladina. Ini ada semua ayatnya sebelumnya. Ulaikal ladina za'amtum min dunihi. Mereka katakan Muhammad, mereka ini berdoa kepada siapa yang mereka sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada sesuatu yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana selain Allah ini tidak mampu fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Tidak memiliki sesuatu yang dapat menahan bahaya atau memalingkan bahaya tersebut. Ini perbuatan mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Kita lepaskan dari hal itu. Ya kan? Kita berlepas dari perbuatan mereka. Karena itu adalah kesyirikan. Ya kan? Berlepas dari doa mereka kepada orang-orang soleh. Itu adalah kesyirikan. Iya. Apa yang mereka sembah tidak mampu memberikan apa-apa. Kita ingkari. Nafikan atau menetapkan ini? Menafikan. Sekarang setelah kita nafikan, kita tetapkan bahwasanya Allah yang mampu memberikan segala sesuatu. Allah yang mampu menahan bahaya atau memalingkan bahaya. Karena orang yang mereka sembah itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Iya kan? Kalian sembah sesuatu yang justru yang kalian sembah itu justru butuh kepada sesuatu. Justru butuh kepada Allah. Jadi kita ingkari perbuatannya, kemudian kita akui bahwasanya yang mampu hal tersebut hanyalah Allah. Itu namanya penafian dan penetapan. Paham tak? Alhamdulillah. Kita ambil lagi satu supaya lebih jelas. Kata beliau, wa idh qala Ibrahim li abihi qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Iya. Ini ayat menjelaskan tentang bagaimana Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Dari apa yang mereka sembah. Perhatikan. Ini apa? Penafian. Ini penafian. Jadi makna tauhid yang kita bahas di sini adalah bagaimana menafikan sembahan selain Allah, bahwasanya mereka tidak ada haknya untuk disembah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu
yang berhak untuk disembah. Sekarang Ibrahim alaihissalam itu berlepas diri dari apa yang mereka sembah, berlepas diri dari kaumnya, dari abinya, dari perbuatannya, dari sembahannya. Iya. Jadi ini masuk dalam apa? Menafikan segala sembah. Menafikan segala sembahan. Kemudian setelahnya illa alladzi fatarani. Ini apa? Menetapkan bahwasanya tidak ada ya kecuali siapa? Illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Kecuali yang menciptakan saya. Kalau ini paham, jelas ini ya. Kalau ini jelas, karena ada makna penafian, ada makna penetapan. Ya, kalau yang tadi agak detail cara menjelaskan, dan Syekh Al-Fauzan juga sebutkan seperti itu caranya. Bagaimana mereka berlepas dari sembahan, dakwah mereka kepada orang-orang soleh. Kata beliau, "Wa id qala Ibrahim rabbi abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun." Jadi apa yang mereka sembah, dari patung, dari bintang-bintang, segalanya, dari matahari, dari bulan, terserah. Iya. Dan mereka juga berlepas dari pelaku kesyirikan, dari kaumnya. Iya. Dari bapaknya. Dari bapaknya. Kemudian kecuali siapa? Illa alladzi fatarani. Kecuali yang menciptakan saya. Perhatikan, datang dalam lafaz fatarani. Ya kan? Tidak dalam lafaz apa? Illallah. Ya kan? Datang dalam bentuk apa? Dalam lafaz fatarani. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Ibrahim di sini datang dengan lafaz fatarani? Itu ada dua faedah. Yang pertama, ini mengarah kepada sebab seorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi ucapan illa alladzi fatarani ini mengarah kepada sebab seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dari sisi mana? Iya. Karena fatarani itu bermakna ibtida'ul khalq, pencipta. Ya kan? Pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu semata. Kata beliau, maka bersendiriannya Allah dalam penciptaan. Iya. Bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan berarti wajib kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Wajib juga kita menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini hubungannya. Ini hubungannya. Jadi dia hubungkan dengan sifat al-khalq atau nama Allah Subhanahu wa taala al-khaliq. Bersendirian dalam penciptaan. Maka bersendiriannya ini, maka kita akui bersendiriannya ini, maka kita wajib juga menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengarah kepada batilnya ibadah mereka kepada patung. Perhatikan, illa alladzi fatarani. Ini menunjukkan batilnya ibadah mereka kepada patung. Karena diketahui ya, kaumnya dan bapaknya ini ibadah kepada patung. Ya kan? Jadi karena illa alladzi fatarani, kata Ibrahim, ini mengarah kepada batilnya sembahan mereka itu patung. Kenapa? Karena mereka yang tidak mampu menciptakan sesuatu. Tidak bisa menciptakan sesuatu.
Maka jika tidak mampu seperti ini, maka tidak ada hak untuknya diibadahi. Tidak ada hak untuknya diibadahi. Jadi kalau diistilahkan makna fataroni itu juga terkandung nafi. Nafi. Menafikan hak kepada sembahan yang lain. Karena tidak mampu menciptakan. Bagaimana mau disembah? Tidak mampu menciptakan. Tidak mampu bicara. Banyak disifati. Tidak mampu mendengar. Tidak mampu memberikan apa. Itu faedah dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Kalau munasabah untuk bab, jelas ya? Dari makna yang kita ambil tadi tentang tafsir tauhid, jelas ya? Itu menafikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari kesyirikan, dari pelaku kesyirikan, dari sembahan-sembahan yang tidak ada haknya disembah, dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Baik. Sisa 5 menit. Bagaimana besok? Kita selesaikan ini. Kita tauhid saja. Jam 6. Pas. Buat saya salat subuh sini. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Ini yang mau digeser. Ini digeser. Atau begini, untuk kabari saya, lihat situasinya. Kabari saya malam. Sampai, atau kabari sebelum subuh. Tidak ada masalah. Kalau situasinya baik untuk belajar, kita belajar walaupun setengah jam. Mungkin kita selesaikan sampai masailnya. Tidak usah kita baca syarahnya dulu. Ke depan. Selesai masailnya. Bagaimana? Antum kabar saya itu sebelum subuh atau tengah malam. Antum lihat situ, antum yang tahu. Artinya kalau besok masih ada yang mau dibuat dan pekerjaannya agak banyak, berarti kita tidak belajar. Tapi kalau misalnya sudah lengkap semua, sisa tunggu orang datang, berarti daripada antum kosong, kita belajar setengah jam. Paham maksudnya tak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.